ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang absorpsi Solerman, mulai dari pengertian absorpsi, prinsip dari absorpsi, bersama Wilhelm Friedrich, faktor-faktor yang mempengaruhi, penerapan di bidang industri, dan banyak lainnya. Yang pertama yaitu pengertian dari absorpsi sendiri. Apa sih absorpsi itu? Absorpsi adalah proses di mana atom, ion, ataupun molekul terjebak di pori-pori permukaan dari adsorben zat tersebut. Adsorben yaitu zat penyerap. Absorpsi terjadi hanya pada bagian lapisan permukaan zat, sehingga dalam proses yang bergantung pada luas permukaan dari zat penyerap. Nah, kalau absorpsi itu hanya terjadi pada lapisan permukaan zat, sedangkan absorpsi itu terjadi pada seluruh permukaan zat. Jadi itulah perbedaannya. Di dalam absorpsi terdapat dua istilah, yaitu adsorben dan adsorbat. Adsorben yaitu zat penyerap, contohnya seperti karbon aktif. Sedangkan adsorbat yaitu zat yang diserap, contohnya seperti asam asetat. Kegunaan sehari-hari absorpsi dapat dilihat dari video ini. Cangkir kopi dengan sehelai tisu. Di sini, secangkir kopi berperan sebagai adsorbat dan tisu sebagai adsorben. Secangkir kopi terserap ke dalam sehelai tisu. Di mana tisu tersebut terdapat partikel-partikel dari kopi. Berdasarkan sifatnya, absorpsi dibagi menjadi dua, yaitu absorpsi fisika dan absorpsi kimia. Absorpsi fisika adalah interaksi yang terjadi antara adsorben dan adsorbat, adalah gaya van der Waals, di mana ketika gaya tarik molekul antara larutan dan permukaan media lebih besar daripada gaya tarik substansi terlarut dan larutan, maka substansi terlarut akan diabsorpsi oleh permukaan media. Absorpsi fisika ini memiliki gaya tarik van der Waals yang kekuatannya relatif kecil. Molekul terikat sangat lemah, dan energi yang dilepaskan pada absorpsi fisika relatif sekitar 20 kJ per mol. Contoh dari absorpsi fisika ini yaitu absorpsi oleh karbon aktif. Karbon aktif merupakan senyawa karbon yang diaktifkan dengan cara membuat pori pada struktur karbon tersebut. Aktivasi karbon aktif pada temperatur yang tinggi akan menghasilkan struktur berpori dan luas permukaan absorpsi yang besar. Semakin besar luas permukaan, maka semakin banyak substansi terlarut yang melekat pada permukaan media absorpsi, sehingga daya absorpsinya akan semakin besar. Yang kedua, yaitu absorpsi kimia. Absorpsi kimia terjadi ketika terbentuknya ikatan kimia, namun bukan ikatan van der Waals, antara senyawa terlarut dalam larutan dengan molekul dalam media. Absorpsi kimia terjadi diawali dengan absorpsi fisika, yaitu partikel adsorbat tertarik ke permukaan adsorben melalui gaya van der Waals atau bisa melalui ikatan hidrogen. Dalam absorpsi kimia, partikel melekat pada permukaan dengan membentuk ikatan kimia atau biasanya dengan ikatan kovalen, dan cenderung mencari tempat yang memaksimumkan bilangan koordinasi dengan substrat. Contoh dari absorpsi kimia ini yaitu ion exchange yang biasa digunakan di bidang industri. Lalu, terdapat absorpsi reversibel dan irreversibel. Apa sih perbedaan dari dua absorpsi itu? Perbedaan absorpsi reversibel dan irreversibel terletak pada prosesnya. Pada proses absorpsi reversibel, kenaikan suhu akan mengakibatkan adsorbat terlepas, sehingga jumlah adsorben akan berkurang. Sedangkan pada proses absorpsi irreversibel, kenaikan suhu akan mengakibatkan semakin banyaknya adsorbat yang menempel pada adsorben, sampai pada suatu saat seluruh permukaan adsorben akan tertutup oleh adsorbat, sehingga adsorbat tidak mungkin dapat menempel lagi pada permukaan adsorben. Persamaan Friedrich, absorpsi zat terlarut dari suatu larutan pada padatan adsorben merupakan hal yang penting. Aplikasi menggunakan prinsip ini antara lain penghilangan warna larutan
atau decolorizing dengan menggunakan batu apung charcoal dan proses pemisahan dengan menggunakan teknik kromatografi. Pendekatan absorpsi isotermal yang cukup memuaskan dijelaskan oleh Freundlich. Menurut Freundlich, jika Y adalah berat zat larut per gram adsorben dan C adalah konsentrasi zat terlarut dalam larutan, dari konsep tersebut dapat diturunkan persamaan sebagai berikut. Xm per M sama dengan K kali C pangkat 1 per N, di mana Xm yaitu berat zat yang diabsorpsi, M berat adsorben atau zeolit bisa atau karbon aktif, C sebagai konsentrasi zat. Kemudian K dan N adalah konsentrasi absorpsi yang nilainya bergantung pada jenis adsorben dan suhu absorpsi. Bila dibuat kurva log Xm per M terhadap log C akan diperoleh persamaan linear dengan intercept log K dan kemiringan 1 per N, sehingga nilai K dan N dapat dihitung. Persamaan Langmuir. Persamaan Langmuir ini biasa digunakan di dalam perhitungan absorpsi isotermal. Pada tahun 1918, Langmuir menurunkan teori absorpsi isotermal dengan menggunakan model sederhana berupa padatan yang mengabsorpsi gas pada permukaannya. Model ini mendefinisikan bahwa kapasitas absorpsi maksimum terjadi akibat adanya lapisan tunggal atau biasa disebut dengan monolayer adsorbat di permukaan adsorben, di mana persamaan Langmuir ditulis sebagai berikut. M kali C per Xm sama dengan 1 per A ditambah B per A dikali C. Dengan membuat kurva M kali C per Xm terhadap C, akan diperoleh persamaan linear dengan intercept 1 per A dan kemiringan B per A, sehingga nilai A dan B dapat dihitung. Dari besar kecilnya nilai A dan B menunjukkan daya absorpsi. Prinsip absorpsi. Terjadinya absorpsi ini dikarenakan dengan adanya ketidakstabilan di permukaan suatu zat adsorben, yang mana adanya ketidakstabilan ini membuat cenderung berikatan dengan zat lain yang cocok untuk mencapai kestabilan. Maka dari itu, pada umumnya material adsorben mempunyai gugus yang dinamakan itu dengan sisi aktif, yang mana gugus ini memiliki peran penting pada proses absorpsi, yakni di dalam berinteraksi dengan molekul adsorbat. Selain adanya interaksi ini, absorpsi tersebut juga bisa disebabkan oleh karena keberadaan rongga atau pori pada material adsorben. Material seperti karbon aktif serta zeolit ini adalah material berpori yang mempunyai luas permukaan besar di dalamnya. Akibatnya, adsorbat itu bisa atau dapat masuk ke dalam pori serta memenuhi rongga yang ada sehingga akan terjebak di dalam pori tersebut. Oleh karena itu, adsorbat akan terkumpul di bagian pori-pori permukaan adsorben. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi isotermal. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini saya mengambil dari jurnal Widayanto tahun 2015. Nah, yang pertama yaitu macam-macam adsorben. Adsorben dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, adsorben polar. Yang kedua, adsorben nonpolar. Yang ketiga, adsorben basa. Adsorben polar yaitu adsorben yang mempunyai daya serap yang tinggi terhadap asam karboksilat, alkohol, alumina, keton, dan aldehid. Contohnya adalah karbon aktif. Yang kedua, yaitu adsorben nonpolar. Adsorben nonpolar yaitu adsorben yang mempunyai daya serap yang tinggi terhadap amin dan senyawa yang bersifat basa. Contohnya adalah silika. Yang ketiga, yaitu adsorben basa. Adsorben basa adalah adsorben yang mempunyai daya serap yang tinggi terhadap senyawa yang bersifat asam. Contohnya adalah magnesia. Yang kedua, yaitu macam-macam adsorbat. Jika zat yang diadsorpsi merupakan elektrolit, maka adsorpsi akan berjalan lebih cepat dan hasil adsorpsi lebih banyak jika dibandingkan dengan larutan non-elektrolit. Hal ini disebabkan karena larutan elektrolit terionisasi sehingga di dalam larutan terhadap ion-ion dengan muatan berlawanan yang menyebabkan gaya tarik van der Waals semakin besar. Otomatis berarti daya absorpsi semakin besar. Contoh dari adsorbat yang larutan elektrolit yaitu asam asetat.
Yang ketiga yaitu luas permukaan. Jika luas permukaan adsorben semakin besar, otomatis absorpsi akan semakin besar karena kemungkinan zat yang menempel pada adsorben akan bertambah. Hal ini menyebabkan bagian yang semula tidak berfungsi sebagai permukaan atau bagian dalam setelah digerus akan berfungsi sebagai permukaan. Penerapan absorpsi isotermal. Absorpsi isotermal ini selain dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, juga dapat digunakan di bidang industri. Contohnya seperti pemutihan gula tebu. Gula yang masih berwarna dilarutkan dalam air, kemudian dialirkan melalui tanah di atom dan alang tulang. Zat-zat warna dalam gula akan diabsorpsi sehingga diperoleh gula yang bersih dan putih. Berikut adalah contoh pembuatan gula dari yang masih berwarna hingga menjadi gula yang putih bersih. Icon, man, and my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.